Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di sini kami akan menampilkan video mengenai cara meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Media BK. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Nah, adapun anggota dari kelompok 4 ini ada Adira Dwi Zaharani, Dita Anggina Manik, Gresjen Sihomdi, Musri Rizka Khairul, dan Sri Wahidaya Tumengga. Motivasi? Apa sih motivasi itu? Nah, motivasi merupakan suatu energi dalam diri manusia yang dapat mendorong kita untuk melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan tertentu loh. Nah, jadi teman-teman, motivasi ya suatu energi yang mendorong kita. Nah, di sini kaitannya juga dengan belajar. Jadi, motivasi belajar itu berarti suatu energi yang mendorong kita untuk kembali semangat belajar. Nah, teman-teman, jadi motivasi itu terbagi menjadi dua loh. Yang pertama yaitu motivasi internal atau motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua yaitu motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar diri kita. Misalnya nih, teman-teman punya target untuk menjadi juara kelas. Pasti teman-teman setiap hari akan tekun belajar kan? Dan tiada hari tanpa belajar. Kemudian, teman-teman berhasil untuk menjadi juara kelas. Maka, itu dinamakan sebagai motivasi internal, yaitu yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Sedangkan, kalau motivasi eksternal, misalnya nih, orang tua teman-teman berkata, "Nak, kalau kamu nanti jadi juara kelas, nanti mama ajak deh kamu liburan." Kemudian teman-teman semangat untuk belajar setelah mendengar kata-kata itu. Maka dari itu adalah motivasi eksternal, yaitu yang berasal dari luar. Selanjutnya, kenapa ya kadang-kadang motivasi belajar kita itu kadang naik dan kadang juga turun? Apa ya kira-kira penyebabnya? Nah teman-teman, ternyata penyebab kurangnya motivasi belajar kita itu ya ada dua. Yang pertama berasal dari diri kita sendiri atau internal, dan yang kedua berasal dari luar diri kita yaitu eksternal. Nah, sekarang kita bahas satu-satu yuk. Penyebab kurangnya motivasi belajar dari faktor internal atau dalam diri kita sendiri. Yang pertama karena kita belum mempunyai target ataupun impian ataupun cita-cita. Nah, coba cek pada diri kita sendiri apakah kita sudah memilikinya. Yang kedua, karena kita tidak percaya diri bahwa kita ini bisa. Yang kedua, karena kita tidak percaya diri bahwa kita ini bisa. Dan yang ketiga, adanya pola pikir yang masih keliru menganggap bahwa belajar ini hanya formalitas dan sebagainya. Dan yang keempat, karena kita terlalu sering fokus pada gadget, ataupun game, ataupun tiktokan dan sebagainya. Dan yang terakhir, pasti karena kita tidak punya jadwal. Ayo, jadi untuk sekarang silakan dicek apa penyebab motivasi belajar kita menjadi turun. Oke, selanjutnya faktor eksternal. Yang pertama itu karena teman-teman belum bisa menyesuaikan diri teman-teman dengan metode mengajar guru dan pelajarannya. Yang kedua, karena mungkin kamu memiliki pertemanan yang kurang baik. Teman yang mengajak-ngajak main game, teman yang hanya mengajak jalan-jalan dan nongkrong, sebaiknya bukan teman yang selalu mengingatkan kamu untuk belajar, mengerjakan tugas, dan sebagainya. Ini bisa menjadi atau menyebabkan motivasi belajar kita berkurang. Yang ketiga, karena kamu terlalu mengandalkan teman. Maksudnya, karena kamu punya teman yang pintar, yang pandai, lalu kamu berpikir, gampang lah ada dia kok. Nanti kan kalau nggak tahu tinggal tanya ke dia. Dan begini, biasanya justru ini yang bisa membuat motivasi belajar kita menurun ataupun goyah. Dan yang terakhir bisa terjadi karena kamu sedang ada masalah, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah pertemanan dan sebagainya, sehingga motivasi belajar kamu menurun. Nah, sekarang coba dicek apa sih penyebab turunnya motivasi belajar kamu, apakah itu faktor internal ataupun faktor eksternal. Selanjutnya, setelah membahas penyebab, jadi mari kita berpikir mencari solusi untuk mengatasinya sehingga motivasi belajar kita bisa meningkat. Nah,
Ini tips dari kami cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, menuliskan target impian dan cita-cita. Tahu nggak teman-teman, ini adalah hal yang sederhana orang lakukan, dan coba teman-teman menulis target impian dan cita-cita teman, lalu ditempelkan di dinding. Setiap teman melihat, maka teman-teman pasti termotivasi menggapai impian tersebut. Yang kedua, membuat jadwal belajar. Maksudnya bukan pelajaran dari sekolah, tetapi jadwal belajar kita sendiri. Misalnya, habis subuh teman-teman belajar setengah jam, atau setiap malam jam 7:30 teman-teman menyempatkan waktu belajar setengah jam. Dengan begini, motivasi belajar teman-teman akan meningkat. Yang ketiga, sesuaikan gaya belajar. Ketika teman-teman belajar, sesuaikan gaya belajarnya. Apakah gaya belajar teman-teman itu visual, atau auditory, ataupun kinestetik. Yang keempat, membuat hadiah dan hukuman. Jadi teman-teman membuat janji pada diri teman sendiri. Maksudnya, teman-teman membuat janji pada diri sendiri. Misalnya, kalau aku masuk 10 besar, maka aku akan jalan-jalan dan makan paling enak. Tapi kalau aku tidak masuk 10 besar, aku janji 1 bulan tidak bermain game. Ini adalah cara memotivasi teman-teman untuk semakin semangat belajar. Yang kelima, membuat kelompok belajar. Jika kita memiliki 2 atau 3 teman yang mempunyai semangat belajar, ini juga dapat memotivasi belajar kita semakin meningkat, karena kita bisa bertukar pikiran dan berdiskusi. Ayo dong teman-teman, kita membuat kelompok belajar sehingga motivasi belajar kita bisa meningkat. Yang keenam, istirahat dan refreshing. Istirahat yang cukup dan refreshing dan hibur diri sendiri. Karena belajar itu tentu capek jika terus-menerus dan jenuh. Untuk itu, maka istirahatlah secukupnya. Ketika dirimu lelah, dan hibur dirimu agar motivasi belajarmu bisa terjaga dengan baik. Nah, teman-teman, itu beberapa tips cara meningkatkan motivasi belajar. Keenamnya ini tentu mudah kan dilakukan. Semoga dengan melakukan tips ini, motivasi belajar teman-teman semakin meningkat. Baik, sekianlah video yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton. Yuk tingkatkan lagi motivasi belajarmu.